Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah, khususnya bagi Anda pecinta cerita-cerita misteri. Silahkan saja kalau Anda ingin berbagi cerita pengalaman misteri Anda, bisa Anda kirimkan via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Untuk durasinya bebas, di bawah 1 jam, di atas 1 jam juga nggak apa-apa, 2 jam boleh, pokoknya semua kita terima. Oke. Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah cerita misteri yang berjudul Penjual Seblak Tersesat di Alam Gaib. Kisah orang yang tersesat di alam gaib bukanlah cerita baru di tengah masyarakat. Bahkan di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kisah mistis yang sulit diterima nalar seperti itu masih kerap terjadi. Seperti kisah nyata yang dialami oleh Kang Agis, seorang penjual seblak. Ia mengaku tersesat di alam gaib dan mengalami kejadian-kejadian aneh, bahkan nyaris dibawa pergi oleh sosok menyeramkan. Dikisahkan Kang Agis peristiwa mistis itu dialaminya pada tahun 2019 lalu, saat ia sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor dari Tasikmalaya menuju Majalengka. Waktu itu saya berangkat habis sholat duhur, pakai motor dan pakai headset sambil nyanyi-nyanyi, ujarnya. Ketika melewati sebuah tikungan di daerah Jahim, sebuah daerah yang dikenal angker, mendadak melintas seekor ular hitam. Sontak ia menghardik sembari berkata yang tidak pantas. Memang mitosnya itu kalau lewat tikungan Jahim harus melempar uang koin seikhlasnya. Tapi saya saat itu menghiraukannya, saking bahagianya gitu kan, mau cari nafkah buat keluarga, tuturnya. Ular yang muncul tiba-tiba itu menurut Kang Agis tidak besar-besar amat, tapi ularnya berwarna hitam pekat. Saya kaget, seharusnya ketika kaget ya kita mengucapkan yang semestinya lah kita ucapkan, astagfirullah atau subhanallah. Tapi karena saking kagetnya, saya mengucapkan hal yang tidak pantas, katanya. Beberapa detik setelah itu, tiba-tiba ia sudah berada di dunia lain. Sepeda motor yang ia kendarai dan barang bawaannya hilang entah kemana. Waktu itu ia tiba-tiba sudah ada di sebuah jalan di tengah hutan pinus. Suasana alamnya luar biasa indah. Di pinggir-pinggir jalan terlihat warna berkilau keemasan. Dalam hati ia kemudian bertanya-tanya, kok saya ada di sini? Motor dan barang bawaan saya kemana? Di tengah kebingungan, Kang Agis memutuskan untuk terus berjalan, menyusuri jalanan yang membentang di depannya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan 3 orang wanita cantik luar biasa. Cantik sekali, belum pernah saya lihat di dunia ada wanita begitu cantiknya. Wanita-wanita itu memakai kemben yang berwarna oranye kecoklatan, terus rambutnya pakai sanggul yang dihiasi bunga melati. Kata Kang Agis mencoba menggambarkan sosok wanita yang ditemuinya itu. Ketiga wanita cantik itu terus menggoda dan mengajaknya untuk pergi lebih jauh. Namun ia sadar jika itu bukanlah dunianya. Karena itu Kang Agis menolak ajakan wanita itu. Saya bilang, ini bukan dunia saya. Bukan dunia saya walaupun indah luar biasa, tapi ini bukan dunia saya. Saya mau pulang. Saya mau pulang ke desa, mau pulang ke orang tua saya. Ketiga wanita cantik itu tetap menggoda saya. Ayo ikut, ayo ikut. Tapi saya tetap kekeh dengan pendirian saya nggak mau. Tidak lama kemudian, datanglah 2 orang laki-laki berwajah menyeramkan. Kang Agis menggambarkan sosok itu hanya memiliki 1 telinga, 1 lubang hidung menghadap ke atas, dan 1 lagi ke bawah, dan 1 tanduk yang muncul dari belakang. Kedua sosok menyeramkan itu kemudian memaksa membawanya dirinya untuk pergi. Sosok itu berkata, "Kamu ikut dengan saya." Tapi saya nggak mau. Mau dipaksa gimana pun saya nggak mau. Saya bilang mau pulang. Saya mau pulang ke desa. Saya mau pulang ke orang tua saya, ucapnya. Dalam keadaan seperti itu, ia terus memanjatkan doa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sekuat tenaga ia berontak dan berlari sejauh mungkin sampai tersungkur-sungkur. Ia tidak peduli lagi motornya kemana, barangnya kemana. Yang penting berlari sejauh mungkin sembari terus berdoa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perjalanan ia tiba-tiba merasakan perutnya sangat lapar.
Setelah itu ia lihat ke atas sambil berjalan, ada buah delima. Buah itu ia ambil lalu dimakan. Anehnya, baru makan 3 biji, ia langsung sendawa dan merasakan sudah sangat kenyang. Setelah itu ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan ular warna hitam. Dalam hati saya berkata, ini ular warna hitam kayak tadi di jalan. Apakah gara-gara kata-kata saya yang tidak pantas tadi, saya jadi begini? Karena takut, saya udah pasrah saja. Saya berdoa, ya Allah, saya pasrahkan jiwa raga saya milik Allah. Saya diciptakan sama Allah, dan kembali pun kepada Allah, kenangnya. Tidak lama kemudian, terdengar suara bisikan seperti suara ayahnya yang mengingatkan agar Eling sadar. Waktu itu ayahnya seakan berkata, coba kamu ingat sama Allah, ucap asma-asma Allah. Seketika dalam hati saya langsung mengucapkan asma Allah yang pernah diajarkan oleh ayah saya. Setelah dirinya mengucapkan asma-asma Allah, tiba-tiba ular hitam yang tadi ada di depannya, tiba-tiba menghilang. Lalu terdengar lagi bisikan agar dirinya melangkah 3 langkah ke depan. Dan tiba-tiba di depannya ada sebuah danau. Lalu saya disuruh berdoa, ya Allah, kembalikan saya ke dunia saya. Lalu saya melangkah 3 langkah ke dalam danau. Saat itulah saya tersadar. Ternyata saya saat itu sedang dibangunin oleh seorang ibu-ibu. Menurut ibu-ibu itu dirinya terjatuh. Saat itu motor dan barangnya sudah ada di pinggir jalan. Namun anehnya, luka yang dialaminya tidak menunjukkan orang yang kecelakaan, melainkan penuh luka cakar waktu dirinya melepaskan diri dari cengkeraman 2 sosok menyeramkan tadi. Ia lantas menelpon temannya untuk meminta bantuan. Namun herannya, temannya itu tidak berhasil menemukannya. Padahal sudah bolak-balik di lokasi tempat ia menunggu di pinggir jalan. Saya berpikir, wah, jangan-jangan saya masih disembunyikan oleh makhluk gaib tadi. Lalu dirinya menelpon ayah saya dan disuruh minum air putih, lalu baca ayat suci Al-Quran dan sholawat. Setelah itu barulah teman saya bisa menemukan saya, pungkasnya. Singkat cerita, ia pun lantas dibawa pulang. Dan dalam perjalanan pulang ia kembali pingsan. Setelah sadar sudah ada di rumah, dari sanalah Kang Agis baru menyadari ternyata dirinya baru saja tersesat di alam gaib. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Sejuta Kisah, bagaimana dengan Anda sendiri? Pernahkah Anda mengalami pengalaman mistis yang sampai hari ini tidak bisa terlupakan? Kirimkan cerita Anda via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.